Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Di hari yang kita ditemani dengan mericik air hujan, tidak menyurutkan semangat dan gelora kita untuk sama-sama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan menyimak perjalanan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan berbagai banyak lika-liku kehidupan, dengan beragam corak potret keadaan di mana Nabi alaihissalatu wassalam merasakan romantika dunia dengan segala macam keanehan namun nyata, perih, pahit, semua dirasakan Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Siang hari yang begitu terik, malam hari yang mencekam, belum lagi siraman air hujan yang menusuk sampai tulang, tak menggentarkan semangat Nabi alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Intimidasi, ancaman di sana sini yang bukan hanya sekedar ancaman tapi langsung nyata yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy secara khusus, dan manusia-manusia yang memiliki penyakit dalam hatinya secara umum, tak gentar, tak henti menyerang dari berbagai arah mata angin. Namun semua itu dilewati oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh kesabaran, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Suatu saat Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan membukakan jalan keluar, karena memang inilah rumus dunia. Ada satu keadaan yang membuat kita sedih dan lara, namun di titik tertentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan keluar sehingga kita merasakan kebahagiaan. Terkadang Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, tak selamanya badai membahayakan kehidupan kita. Badai bisa jadi satu saat datang untuk membantu membersihkan kotoran sampah yang ada di hadapan kita. Dengan itu kita akan bisa berjalan untuk menata masa depan. Kesampingkan hal-hal yang menjadi rintangan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, fa inna al-farj ma'al qurab, sesungguhnya kelapangan itu disertai dengan kesempitan. Rasa gundah, gulana, kecemasan, kekhawatiran, problematika hidup memang seperti ini sifat dan karakter dunia. Namun satu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan, akan dapat membantu kita bisa melewati itu semua.
fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di samping ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan pernah menyia-nyiakan itu sedikit pun dari hamba-hambanya yang berjuang, bersemangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa dingin, kantuk yang kita rasakan, belum lagi air hujan yang menemani, begitu syahdu rasanya hari ini. Kalau seandainya kita ditemani dengan kasur yang empuk ditambah dengan pendingin, suhu ruangan yang cocok dengan badan kita, maka kita dinabubukan. Namun pertanyaannya, apakah kita akan terus seperti itu? Sebab persoalannya di sana semakin besar, jamaah sekalian. Ada satu hari yang kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang diberikan Allah untuk apa kita gunakan? Harta yang Allah berikan dialokasikan kemana? Kemudian ilmu yang Allah anugerahkan untuk apa? Apakah ia amalkan? Apakah ia dakwahkan? Apakah ia ajak kebaikan orang-orang yang berada di sekitarnya? Atau hanya sebagai kolektor ilmu yang banyak namun tidak pernah dia amalkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Kata Nabi alaihissalam, tidaklah bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara. Di antaranya tadi usia, umur, kemudian harta dan lain sebagainya. Bapak dan ibu sekalian, kita harus semangat dan semoga kita senantiasa diberikan kobaran api semangat menuntut ilmu. Apapun rintangannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabi alaihissalam sampai berdarah-darah, sampai nyawa meregang. Karena memang inilah hidup. Hidup itu perjuangan, dan perjuangan butuh pengorbanan. Pengorbanan artinya rela berkorban. Apa yang kita miliki, baik tenaga, waktu, upaya, harta, bahkan nyawa. Orang yang tidak mau berkorban berarti dia tidak akan memiliki sebuah nilai perjuangan. Orang yang tidak mau berjuang, hidupnya tak akan memiliki nilai apapun di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada di antara kita yang menginginkan itu. Kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan jiwa dan iman kita. Allahumma amin. Bapak dan ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran sirah dengan judul Fiqhus Sirah fi Rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wal umara. Surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa. Pada pertemuan yang lalu di tahun 6 Hijriah, Nabi alaihi salatu wasallam mengadakan perjanjian yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Di antara butir perjanjian tersebut berbunyi 10 tahun umat atau kaum muslimin dengan orang Quraisy gencatan senjata. 10 tahun ini ternyata tidak disia-siakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tanpa pikir panjang, tanpa menyia-nyiakan kesempatan, menggunakan waktu yang cukup lama ini untuk berdakwah. Di antaranya adalah beliau mengirim surat yang kemudian dikirimkan kepada para raja di sekitaran yang bisa dijangkau melalui para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di sela-sela proses seperti ini ada cerita unik tapi nyata, jamaah sekalian. Bukan seperti kebanyakan kabar yang ada di sekitar kita, kabar burung gagak. Apa tuh burung gagak? Hoak. Burung gagak kan hoak. Kebanyakan seperti itu. Sudah jelas hoak, masih tetap diviralkan. Hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita mendapatkan warisan dosa dari setiap informasi yang kita terima. Ada share-sharean di WA, kita langsung share. Berapa banyak dosa nanti yang akan kita tuai, yang akan kita panen lantaran berita bohong yang kita share. Kalaupun ternyata betul,
kita pertimbangkan apakah berita ini benar. Kalau memang benar, apakah layak untuk kita segera sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat? Tunggu dulu, bisa jadi dikhawatirkan kalau memang berita ini disegerakan ternyata ada madorot, jangan dulu. Karena tidak semuanya berita itu kita sampaikan langsung, sebab dikhawatirkan ada madorot yang besar. Nabi SAW ketika mengirim surat, para sahabat kembali lagi membawa surat mereka. Kemudian para sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mereka tidak akan membaca surat, khususnya para raja, kecuali ada capnya dan stempel. Karena memang itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, seolah-olah menjadi kesepakatan atau ijma'nya manusia atau ijma'nya para raja di dunia waktu itu. Tidak mau membaca surat, tidak mau menerima surat kecuali ada cap atau stempel. Akhirnya Rasulullah SAW pun membuat yang sama dalam bentuk cincin. Sebagian riwayat, sehingga menurut sebagian ulama, riwayat yang menjelaskan cincinnya Rasulullah SAW di atas tertulis dengan urutan dari bawah Muhammad, Rasul Allah. Muhammad adalah utusan Allah, dibenarkan dan dikuatkan. Namun ada juga sebagian ulama, riwayat ini di mana cincin Nabi yang mata atau atasnya tertulis Muhammad Rasul Allah itu tidaklah kuat. Allahu a'lam bishawab. Namun cerita ini begitu populer. Yang jelas Nabi alaihissalam memiliki cap atau stempel yang menandakan bahwa itu betul-betul surat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling sahih, yang paling kuat bukti otentiknya surat Nabi alaihissalam kepada para raja yang diriwayatkan Imam Bukhari, surat Nabi alaihissalam kepada Heraklius. Kepada siapa? Heraklius. Dulu Kaisar Romawi yang hidup di zaman Nabi alaihissalam namanya Heraklius. Hirokla, Kaisar, Koisor itu gelar raja. Karena kita tahu di setiap negara punya gelar raja masing-masing. Koisor itu untuk Romawi yang kita kenal dengan Kaisar. Kalau di Persia Kisro. Kalau di Indonesia misalnya dataran Jawa Sultan. Ya betul ya Pak? Sultan. Mungkin di Sunda ada lagi, di Sumatera, di Sulawesi, itu namanya gelar. Adapun nama pribadinya beda-beda. Contohnya di Romawi di zaman Nabi alaihissalam namanya Heraklius. Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, min Muhammad bin Abdillahi Rasulillah, dari Muhammad bin Abdullah Rasul Allah, ila Hirokla azimir Rum. Ditujukan surat ini kepada Heraklius, penguasa Romawi. Nabi alaihissalam tidak meninggalkan gelar yang dimiliki oleh Heraklius. Beliau tetap memuliakan Heraklius. Karena memang nyata, secara fakta Heraklius ini seorang raja. Nabi tetap memuliakan, bukan kemudian langsung memanggil kepada Heraklius. Tidak, tapi ila Hirokla azimirum, kepada Heraklius, penguasa Romawi yang mulia. Salamun ala manittaba'al huda, semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk tadi. Amma ba'du, adapun setelah itu isinya begini jamaah sekalian. Aku di sini Nabi alaihissalam mengajakmu, yaitu Heraklius, dengan ajakan Islam. Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Allah akan memberikan kepadamu dua pahala. Dua pahala yang dimaksud, pahala dia masuk Islam dan pahala rakyatnya kalau mereka masuk Islam. Itu maksud dua pahala. Jika menolak, maka engkau akan menanggung semua dosa orang-orang Arisin. Arisin itu maksudnya bangsa Romawi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengutip firman Allah surat Ali Imran ayat 40. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'bud illallah
wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidh ba'duna ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, karena memang Heraklius pada saat itu menganut Nasrani, dan sebenarnya Heraklius meyakini kebenaran Nabi alaihissalatu wassalam. Yakin jamaah sekalian, karena Heraklius ini termasuk Nasrani yang taat, termasuk ahlul kitab yang begitu patuh. Kitab yang dia baca, yang dia pegangi masih murni. Sampai-sampai dia mau masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi lagi-lagi dunia lebih menguasai dirinya. Kalau saya masuk agama Nabi terakhir ini, berarti kan saya akan mendapatkan pertentangan dari rakyat saya. Kekuasaan yang ada di bawah kaki saya ini akan saya tanggalkan pada akhirnya. Mereka tidak mau lagi diperintah oleh saya. Lalu kesimpulannya Heraklius lebih memilih tetap menganut agama demikian. Itu Heraklius. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kesudahannya Heraklius mati di atas kekufuran. Siapapun orangnya jamaah sekalian, meskipun dia mengklaim dirinya orang yang paling murni ajarannya mengikuti Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, namun dia sudah mendapatkan dakwahnya Rasulullah SAW dan tidak mau beriman, maka kata Nabi, illa kana min ahlin nar, kecuali pasti dia akan menjadi penduduk neraka jahanam. Ini sudah harga paten, sudah harga mati. Sebab Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul yang terakhir, menyempurnakan seluruh agama samawi. Seluruh agama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam disempurnakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di peristiwa penyebaran surat-surat Nabi alaihi salatu wassalam ada beberapa kejadian yang di sini tidak tertulis secara terperinci karena cukup panjang. Di antaranya adalah dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Abu Sufyan kala itu masih kafir, masih musyrik. Abu Sufyan masuk dalam agama Islam tahun ke-8 Hijriah, saat Fatu Mekah, baru masuk Islam. Saat ditanya oleh Heraklius mengenai jati diri dan sosok Nabi SAW, Abu Sufyan tidak bisa mengatakan kebohongan sedikit pun. Karena dari sisi mana Abu Sufyan bisa menembaki dan menjadikan sasaran target fitnah kepada Nabi kita SAW. Lawong sebelum masuk atau sebelum menjadi Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Nabi SAW digelari sebagai Al-Amin. Dan Al-Amin ini tidak bisa diambil begitu saja, karena proses kehidupan Nabi sampai beliau hijrah ke Madinah tetap menunjukkan bagaimana beliau menepati janji, diantaranya Sulhul Hudaybiyah ini. Apa yang menyebabkan batalnya Sulhul Hudaybiyah? Baru tahun ke-6, Fatu Mekah tahun ke-8, baru 2 tahun langsung batal perjanjian. Harusnya kan 10 tahun, sisa 8 tahun lagi. Siapa yang membatalkan? Siapa yang mengkhianati perjanjian itu? Orang-orang Quraisy. Nabi SAW tidak pernah mengkhianati perjanjian itu, tidak pernah satupun, meskipun bersama orang-orang kafir Nabi SAW melakukan perjanjian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah pribadi Nabi SAW, Al-Amin. Orang-orang Quraisy saat Nabi SAW di kota Mekah belum hijrah, kalau mau ke Syam atau ke Yaman, nitip barang.
Karena mereka merasa aman, merasa tenang kalau barang-barangnya dititipin sama Nabi SAW. Aneh bin ajaib, tapi nyata. Tapi kalau disuruh qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Wah, langsung amarah dan emosi yang mereka keluarkan. Aneh kan jamaah sekalian? Orang nitipin barang kepada orang yang paling dia benci, gak mau lihat mukanya, gak mau dengar namanya. Tapi masalah urusan paling terpercaya ya orang ini sebenarnya kan aneh. Aneh sekali. Apa yang menyebabkan itu? Kesombongan, kebodohan dia terhadap iman yang dia miliki. Makanya mereka disebut sebagai orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Bahkan ada bapaknya, yaitu Abu Jahal, bapak kebodohan. Abu Jahal itu meyakini jamaah sekalian, dia yakin. Tapi karena dia itu kadung dihormati rakyatnya, dia pembesar, sukunya termasuk suku Quraisy terhormat. Nah, kalau saya ikut agamanya Muhammad, waduh, saya bisa-bisa ditinggalkan sama pengikut saya. Akhirnya dia lebih memilih. Itu jamaah sekalian, sombong. Makanya yang namanya sombong dalam rumus agama Islam tidak melulu orang pakai baju baru, baju bagus, baju agak mahal. Yang penting ada kebutuhan dia beli baju mahal tersebut, bukan karena ajang pamer, bukan karena ajang saingan. Tapi betul dia butuh baju tersebut, namun harus mengeluarkan kocek atau rupiah yang cukup mahal. Bukan itu patokan sombong. Patokan sombong dalam agama Islam batorul haqqi wa ghamtun nas, kata Nabi SAW. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya tolak kebenaran, padahal ini benar. Lihat Abu Jahal, lihat Abu Lahab, sampai turun surat Al-Lahab untuk dirinya yang menyatakan pasti dia dan istrinya akan masuk dalam api neraka, wal iyadu billah. Jadi ketika Abu Sufyan ditanya mengenai pribadi, satupun tidak ada yang disembunyikan oleh Abu Sufyan. Dia orang yang kami kenal, bobot bebet bibitnya, dari siapa dia lahir, nasabnya kemana, kami kenal. Tapi karena saat itu dia sedang benci, ya sudah, dia hanya menjawab sesuai yang ditanyakan oleh Heraklius. Tapi semuanya itu ternyata salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang sudah diketahui oleh Heraklius. Tuh hebatnya Heraklius. Tapi saya, orang pintar, orang pandai, orang hebat, belum tentu dia bisa mencapai sebuah kemuliaan kalau bukan karena rahmat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jamaah sekalian, kita senantiasa minta hidayah selalu dalam setiap tarikan nafas kita. Karena kita nggak ada yang tahu dalam keadaan apa kita dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kita berharap saat nyawa dicabut kita dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kan kita tidak pernah tahu, itu masalah gaib. Maka kita iringi dengan pengharapan yang begitu penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai kecemasan, rasa takut, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima permintaan kita. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hafalkan, minta pada Rabbul Alamin. Minta merengek jamaah sekalian, seperti rengekan dan tangisan anak kita yang minta dibelikan mainan atau makanan dan minuman kesukaan dia. Setelah rengekan yang kesekian kali, akhirnya muncul rasa iba dari orang tua, akhirnya diberikan juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dan lebih mulia perumpamaannya dibandingkan yang baru saja diberikan perumpamaan tadi. Minta jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah. Abu Hurairah, dia nangis sejadi-jadinya, gak sanggup mendengar nama Nabi SAW dihina berhari-hari lamanya. Setiap kali Nabi SAW tersebut namanya, langsung dicaci maki oleh orang yang paling berharga dalam hidupnya Abu Hurairah, yaitu sang ibu. Sejak hijrah dari Yaman sampai ke Madinah, tiada henti paragraf hidup ibunya Abu Hurairah selalu mencaci maki Nabi SAW. Sampai suatu hari Abu Hurairah tak kuat. Satu sisi dia juga tak bisa membantah ibu yang paling dia cintai, orang yang bersama-sama berjuang
untuk hidup di dunia yang fana ini. Karena dalam keadaan ekonomi yang begitu papa, di bawah garis kemiskinan. Sosok wanita ini yang selalu menyertai Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah orang yang paling bisa diandalkan, yang paling bisa menemani wanita tersebut. Gak bisa dia berbuat apa-apa, tapi dihadapkan dengan ucapan yang kekasihnya Nabi SAW selalu dihina. Nangis Abu Hurairah, hanya itu yang bisa dilakukan. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uda Allah an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Langsung tanpa pikir panjang Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah tak apa bergembiranya, tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, langsung pamit kepada Nabi. Beliau pulang, ternyata di rumah ibunya sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nangis lagi, tapi nangis yang kedua tangisan yang berbeda. Minal faroh, kata Abu Hurairah, saya nangis karena begitu bahagia. Saya kembali lagi kepada Nabi SAW. Saya mengatakan absyir ya Rasulullah, bergembiralah wahai Nabi SAW, doamu telah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa gembiranya. Mahal jamaah sekalian, yang namanya hidayah itu sangat mahal. Selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengutus para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ke seantero penjuru dunia yang memang bisa dijangkau oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam berdakwah dan mengajak mereka ke dalam agama Islam. Ke Ethiopia, Raja Najasyi, kemudian ke Yaman, ke Mesir, Muqawqis bahkan memberikan hadiah kepada Nabi SAW dengan banyak harta. Kemudian tabib bahasa kita dokter, pakai kata-kata tabib itu dari kata tabib, dokter. Kemudian budak wanita yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria ini lahir seorang anak Nabi SAW, anaknya Nabi SAW, dan lain sebagainya. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak mau masuk Islam. Yang tidak mau masuk Islam, ada yang memuliakan surat Nabi seperti Heraklius. Dia muliakan surat Nabi sebagai balasannya. Romawi sampai ada berdiri sekarang. Betul gak jamaah sekalian? Tidak bisa dihancurkan. Zaman Abu Bakar As-Siddiq gak bisa. Zaman Umar bin Khattab berkali-kali mau dihancurkan, maksudnya mau diislamkan negeri itu, gak bisa juga. Zaman Utsman bin Affan pun tidak bisa. Zaman Ali bin Abi Thalib gak bisa. Nanti mungkin anak cucu kita lah jamaah sekalian yang bisa melakukan itu. Semua ini lantaran balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Heraklius. Suratnya Nabi dimuliakan, ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Jadi itu balasannya. Beda sama Kisro, Raja Persia, baru menerima suratnya Nabi, kemudian belum dibaca. Dia tahu bahwa ini utusan Rasulullah SAW, diterima langsung disobek. Nabi SAW kemudian di kota Madinah menyampaikan kepada para sahabat, malam si Raja Persia ini akan dibunuh oleh anaknya yang ingin mengkudeta kekuasaan ayahnya. Betul, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibunuh dia. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sikapnya yang merendahkan Nabi SAW. Oleh karena itu jamaah sekalian, tunggu saja kehancuran orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menghina Nabi SAW dengan cara apapun. Tunggu saja. Berikan saja mereka waktu untuk bercanda ria, bersenang, bersedar gurau, tersenyum. Akan ada satu saat Allah Subhanahu wa ta'ala luluh lantahkan mereka semua, kecuali yang diberikan taufik dan hidayah
untuk bertaubat, untuk masuk ke dalam agama Islam. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, yang pertama, korespondensi yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para raja dan penguasa menunjukkan bahwa agama Islam ini bersifat menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Surat penyurat yang dilakukan Nabi SAW menunjukkan Islam ini untuk semua umat manusia, bahkan bukan manusia saja, termasuk bangsa jin juga wajib mengikuti agamanya Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam maksudnya adalah untuk menyebarkan agama Islam ini kepada semua manusia. Itu maksudnya. Juga Allah berfirman dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad melainkan kepada semua manusia. Bersyukurlah jamaah sekalian, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan dari rahim seorang muslimah, dilahirkan dari keluarga yang bernuansakan agama Islam. Tetap pegang teguh, gigit dengan geraham kita, jangan sampai lepas dan wujudkan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslim." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimah, Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tiket kita kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga itu enggak murah jamaah sekalian. Surga itu mahal, dan yang namanya mahal kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Kalau kita ingin baju yang mahal saja kita harus berjuang mendapatkan uang seharga baju tersebut, betul nggak jamaah? Kalau kita ingin misalnya menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia misalnya yang diselenggarakan di Stadion Bekasi misalnya, kalau kita mau mendapatkan tempat yang langsung melihat idola kita, ya kita harus mengeluarkan rupiah yang banyak. Jadi sebanding, al-jaza min jinsil amal. Perbuatan atau hasil sesuai dengan amal perbuatan kita. Begitu juga surga. Kita punya musuh yang besar, punya musuh bebuyutan yang usianya panjang sampai menjelang hari kiamat, karena memang Allah Subhanahu wa taala izinkan, bukan karena Allah zalim, tapi Allah ingin melihat siapakah hamba-hambanya yang betul-betul beriman atau yang ngaku-ngaku beriman. Yang namanya siapa? Iblis. Dia itu punya umur yang panjang, dia sudah melanglang buana, dia sudah piawai dalam menyesatkan manusia. Yang pertama kali dia lakukan membuat kesalahan terhadap kakek dan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan ibunda Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Rencana A gagal, ada rencana B. Rencana B gagal terus. Dia itu sabar, tapi sayang sabarnya berada di atas keburukan. Sampai-sampai ada cerita unik jamaah sekalian. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Saat beliau sedang sakit keras yang ingin menghantarkan kepada kematian beliau, sang anak yang bernama Abdullah sedang memegang sapu tangan untuk mengusap keringat yang membasahi wajah sampai janggut beliau. Tiba-tiba Imam Ahmad mengatakan, La bu'du, tidak, menjauhlah, kata Imam Ahmad. Anaknya kaget. Madza qulta ya abati? Apa yang engkau katakan wahai ayah?
Kata Imam Ahmad, mata dari kamu nggak tahu nak? Kamu nggak tahu barusan? Kata anaknya Abdullah, ma'adri, saya tidak tahu ada apa. Kata Imam Ahmad, baru saja ada iblis menampakkan dirinya di hadapan saya. Seraya mengatakan, ya Ahmad, futani, wahai Ahmad, ikut saya. Lalu saya katakan, la bu'du, tidak, menjauhlah kamu. Sampai sebegitunya iblis, jemaah sekalian. Ini Imam Ahmad, sekali berbeliau, gunungnya ilmu, hafal 1 juta hadis, masih dalam keadaan sakaratul maut digoda. Ada orang yang lebih hebat dari Imam Ahmad, jamaah sekalian, Abu Hurairah. Beliau wafat pada tahun sekitar 58 Hijriah, Allahu a'lam, saya lupa, di usia kurang lebih 78 tahun. Di saat sakaratul maut atau detik-detik menjelang kematian, Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an azniya wa a'mala kabiratan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat zina dan melakukan perbuatan dosa. Sontak langsung murid-muridnya kaget. Seraya mengatakan, mithluka tad'u mithla hadha. Wahai Abu Hurairah, orang seperti Anda ini berdoa seperti ini. Mereka kaget. Dalam keadaan renta, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kok doanya supaya tidak berzina? Kan aneh. Siapapun akan aneh. Bagaimana bisa berzina udah seperti ini? Di pembaringan gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kata para muridnya, dan yaitu para tabi'in berarti, syafahta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akhadtal ilma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berbicara langsung, melihat mulutnya Nabi alaihi salatu wasallam. Engkau mengambil ilmu langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa kau berdoa seperti ini? Kaget. Ya paling tidak berdoa supaya dimudahkan dalam kematian. Maksudnya seperti itu. Apa kata Abu Hurairah? Man yu'amminuni wa iblisu hayyun. Siapa yang menjamin saya bisa aman sedangkan iblis dalam keadaan masih hidup? Allahu Akbar. Tuh, Abu Hurairah aja sampai sebegitunya, gak mau hidupnya meskipun nanti dia tahu akan berakhir sebentar lagi, gak mau dia akhiri. Dia ingin berikan paragraf terakhir dalam lembaran kehidupannya dengan titik, tapi titiknya bersama iblis, gak mau sama sekali. Dia ingin mengakhiri cerita hidupnya penuh dengan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah sumpah iblis seumur hidup tidak akan pernah mau gencatan senjata bendera putih. Ya udah kita istirahat dulu gencatan, gak mau jamaah sekalian. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, ayanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Dijawab oleh sang imam, launama iblis lawajadna rohatan. Kalau iblis itu tidur, kita bisa istirahat sejenak. Tapi kenyataannya iblis tidak akan pernah tidur. Dia terus gencar untuk melancarkan segala subhat dan godaannya agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Jadi karena iblis dan bala tentaranya musuh yang nyata jamaah. Bukan saudara kita musuh, bukan saudari kita musuh kita, bukan jamaah sekalian. Kalau hanya sedikit adanya perbedaan cara pandang, selama itu memang masih bisa. Dia saudara kita. Tertawanya saudara kita, gembiranya saudara kita, maka juga gembira kita. Sakit penderitaan saudara kita, luka di dalam dada ini buat kita. Karena seolah-olah kita ini satu tubuh, satu jiwa, satu bangunan yang digambarkan oleh Nabi SAW seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'duhu. Satu dengan yang lainnya saling mengokohkan bangunan tersebut. Berikan senyum ini kepada saudara kita, kepada saudari kita. Bukan malah amarah, bukan malah abasa wata wala. Kita salah berarti dalam penempatan. Saudara kita tetaplah saudara kita, apapun yang terjadi jamaah sekalian, apapun yang terjadi. Masalah banyak kekeliruan, namanya juga manusia. Ada seorang penyair mengatakan, kalau kamu berharap memiliki teman yang tidak ada dosa sedikit pun terhadapmu, maka silakan kamu pergi ke hutan sana. Tuh, majleb gak jamaah? Majleb banget. Pergi ke hutan,
kamu nggak akan mendapatkan orang yang akan membuat kamu marah. Silahkan saja. Tapi kan nggak mungkin. Di hutan juga banyak harimau lebih parah. Ketemu singa ya sudah, tinggal bendera kuning, ular dan lain sebagainya. Nggak bisa jamaah sekalian. Ketika kita berharap orang itu harusnya begini, ya orang itu juga berharap kepada kita. Harusnya kita begitu. Nggak akan pernah ketemu akhirnya. Nggak akan pernah reda segala perselisihan. Jangan cari perbedaan, carilah persamaan agar kita senantiasa mendapatkan kerukunan. Lerai pertikaian, sudahi permusuhan. Kita satukan tangan, kita menatap masa depan. Bagaimana Islam ini bisa menggapai kemuliaan yang pernah dulu digapai oleh generasi awalnya. Itu yang harus kita fokuskan. PR kita besar jamaah sekalian. Segala permasalahan selesaikanlah dengan cara yang baik, musyawarah yang baik. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih paham apapun yang kalian perselisihkan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah penerimaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat cap atau stempel setelah diinformasikan bahwa orang-orang yang akan disurati tidak akan membaca kecuali surat yang memiliki cap. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa boleh mengambil manfaat dari orang lain selama tidak bertentangan dengan agama. Nabi pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Silakan kalian ciptakan inovasi hebat. Kalian buat teknologi yang paling mutakhir, yang paling canggih untuk bisa memudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin kita ingin umroh atau haji, kendaraan paling cepat pesawat Ustaz ya. Kalau bisa mungkin satu saat anak cucu kita membuat paling canggih lagi, yaitu lubang waktu, masuk lubang langsung ke Mekah. Siapa tahu seperti itu. Atau ini korban film-film gitu. Sekarang kalau paling cepat pesawat. Alhamdulillah, manfaatkan ini. Ini perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin barangkali teorinya kita ambil dari mereka. Paham maksudnya mereka? Dari orang-orang di luar Islam. Selama itu tidak bertentangan dengan agama. Dinar dirham saja bukan berasal dari Islam. Dinar dirham Romawi dan Persia, mereka kan saling saingan jamaah. Mereka kan penguasa dunia waktu itu, negara adidaya, superpower yang ditakuti di mana-mana. Tapi digunakan oleh Nabi SAW selama tidak bertentangan. Dari mana kita tahu ini bertentangan, ini tidak bertentangan? Kembali kepada ilmu. Tanyakan kepada para ahli ilmu. Tanyakan kepada para ulama. Nah, enaknya kita merangkul para ulama seperti itu jamaah sekalian. Orang pintar menciptakan inovasi hebat, didampingi para ulama yang ahli terhadap ilmu agama, jadi mantap dan top seperti itu. Itulah yang dirasakan Nabi SAW bersama para sahabat. Kemudian yang ketiga, korespondensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para raja dan penguasa menegaskan akan hak-hak para penguasa. Rasulullah menulis surat kepada mereka dengan menyebutkan jabatan dan penghargaan kepadanya, yaitu penguasa Romawi yang mulia, penguasa Persia yang mulia, dan demikian seterusnya. Kalau sekarang kan mungkin jarang surat-suratannya jamaah, jarang sekali, tinggal ketik enter WA, misalnya seperti itu. Jangan tinggalkan kebiasaan yang baik ini. Kepada yang terhormat, misalnya Bapak RT yang mulia, jangan panggil, apalagi panggilan kecil jamaah. Waduh, benar-benar ini teman kecil saya soalnya. Hormatilah beliau sekarang yang sebagai seorang pemimpin. Kepada yang terhormat Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan seterusnya. Kita memang berikan apa yang menjadi hak mereka. Karena permainan kata itu mempengaruhi sebuah ikatan dan hasil dari interaksi kita jamaah sekalian. Betapa banyak orang-orang hebat itu mengawali karya-karya mereka dengan ucapan orang lain. Banyak sekali bukti para ulama kita, mereka membuat karya-karya hebat yang kalau kita timbang dengan akal nggak masuk akal. Umur sama jumlah karya mereka nggak masuk akal, tapi kan nggak
Tidak ada yang tidak mungkin kalau menurut Allah, betul nggak jamaah? Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya karena ucapan. Nabi SAW bersabda, inna minal bayani la sihro. Sesungguhnya ucapan itu memiliki pengaruh seperti sihir. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita berhasil, jamaah sekalian, jangan redamkan semangat mereka, jangan patahkan. Sudah salah, disalahin, wah sudah. Kemudian masa depan mereka curam, masa depan mereka suram atau tidak mendapatkan kebahagiaan. Jangan salahkan penuh anak kita. Siapa tahu dulu puluhan tahun yang lalu di masa anak-anak kita juga yang ikut andil lantaran ucapan-ucapan kita. Nah, insya Allah kamu bisa. Nah, semangat minta pertolongan Allah, kamu bisa. Tuh, kalimat-kalimat positif. Berikan kalimat yang membangun. Namun jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap relung kehidupan anak-anak kita. Jadi tidak melulu dunia yang ditatap, tapi dia tahu dirinya ini bertanggung jawab terhadap hidupnya di dunia tanpa melupakan akhirat. Dia hidup di dunia untuk membekali dirinya supaya nanti di akhirat. Itulah jamaah sekalian. Terus ikatkan anak kita dengan akhirat, ikatkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa zikir. Nah, jangan lupa minta kepada Allah terus seperti itu. Jadi sang anak terdidik, tertempa dengan akidah yang hebat di sini. Luar biasa jamaah sekalian. Para sahabat yang ikut perang bukan para pemuda saja, bukan para orang tua saja, anak-anak kecil semangat. Tapi gak diizinin sama Nabi SAW karena usianya yang belum memenuhi syarat. Nabi mensyaratkan minimal 15 tahun. Mereka menangis jadi-jadinya jamaah sekalian. Gak diajak sama Nabi karena memang belum memenuhi syarat. Mereka siap, mereka mau tempur apapun nanti efeknya, kembali dengan selamat atau kembali dengan cacat sana sini. Para sahabat seperti itu. Silang-silang di sini jamaah sekalian. Rata-rata silang-silang mereka itu adanya di depan, menunjukkan mereka nggak lari dari peperangan. Kalaupun di belakang ya karena ada anak panah atau pedang yang nyasar ke belakang mereka. Sampai ada sahabat diantaranya, kalau tidak salah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau itu hampir 50 lubang tusukan di dadanya. Khalid bin Al-Walid, Masya Allah beliau kan, meninggal di atas pembaringan. Teman-temannya mati syahid. Beliau irinya luar biasa. Tapi kan ini semua udah takdir Allah, betul nggak jamaah? Udah takdir Allah. Ditemukan oleh sahabat dan tabi'in hampir 70 luka-luka di tubuh. 70 tuh Khalid bin Al-Walid pada perang Mu'tah. Beliau itu membawa 9 pedang. Semua pedangnya patah kecuali pedang terakhir, itu pun gompal-gompal yang sisi tajamnya. Perjuangan berarti menunjukkan pedang itu arti perjuangan mereka untuk bisa memuliakan agama Islam. Mari kita lanjutkan jamaah sekalian semangat tersebut. Kemudian yang keempat, kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan antara metode targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Beliau berkata kepada penguasa Romawi, masuklah ke dalam Islam niscaya engkau selamat. Ini motivasi. Dan Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Kemudian berkata, jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat Ilisin. Ini ancaman. Tentunya ketika kita ingin memberikan 2 metode ini, kita melihat usia, level pemahaman. Jangan anak TK, nah soalnya kamu masuk neraka jahanam nanti dibolak-balik kayak misalnya kayak ikan panggang. Anak diberikan seperti itu, bisa jadi dia nggak paham, bisa jadi dia paham namun dia menyerap dengan baik, bisa jadi dia paham namun menyerap melampaui batas. Ada siswa saya, mungkin karena tipe anak ini yang begitu sensitif, dia merasa ketakutan, setiap malam nangis. Awalnya ditanya orang tua tidak menjawab, kemudian di hari tertentu akhirnya sang anak menceritakan yang dia rasakan. Dia ketakutan akan nanti terjadinya kiamat.
sampai nggak mau makan, nggak mau minum, itu dipaksa. Belajar pun dia tidak semangat, setiap malam nangis. Terus ditanya, kenapa? Dia ketakutan akan terjadinya kiamat. Nah, kemudian api neraka jahanam. Dari mana dapat cerita? Ternyata dari guru ngajinya. Seperti itu. Artinya jamaah sekalian, bukan berarti guru ngajinya salah. Kadang-kadang kita juga harus dituntut untuk bisa memahami karakter orang-orang yang di hadapan kita. Ayah, ibu saling bersinergi, saling bekerja sama untuk bisa memahami karakter anak-anak. Guru juga demikian, semua kita mendapatkan tuntutan seperti itu. Ya, meskipun namanya manusia tidak ada yang sempurna, kadang penilaian kita bisa saja salah, wajar. Yang penting kita sudah berusaha. Kayaknya anak ini tipikalnya seperti ini, ternyata kurang tepat. Yang penting kita sudah berusaha. Yang terakhir, dari surat-surat tersebut nampak reaksi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang disurati serta kejelian Nabi SAW dalam menggunakan kata-kata yang sesuai sehingga dapat menggugah perasaan dan sikap empati. Oleh karena itu mereka yang tidak masuk Islam umumnya menolak dengan baik. Ini juga pelajaran penting buat kita jamaah sekalian. Gunakanlah khususnya yang berbicara di depan Anda sekalian. Barakallahu fikum. Mari kita gunakan kata-kata yang baik untuk komunikasi yang terjalin di antara kita. Betapa banyak perselisihan, konflik, perorangan, bahkan skalanya bisa melebar, bisa lebar lagi, bisa lebih luas lagi, bahkan sesama negara diawali dari ucapan. Mulutmu harimaumu. Itu memang kurang lebih bisa tepat. Seperti harimau, hati-hati jamaah sekalian. Kalau kita lengah, tidak waspada, kita bisa menjadi mangsa. Begitu juga mulut ini, kalau kita tidak waspada, wah, kita bisa menjadi mangsa. Mangsa apa? Mangsa hujatan orang. Apalagi warga plus 62. Warga plus 62 itu ditakuti dunia katanya. Pedas-pedas kayak cabai rawit gitu komentarnya. Padahal mah enggak juga ya jamaah. Mungkin karena Indonesia banyak aja yang muncul jadinya seperti itu. Negara lain juga mungkin punya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada tambahan. Silakan ada pertanyaan. Ya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, segitu dahsyatnya orang sakaratul maut. Iya. Sekelas Abu Hurairah maupun Imam Ahmad Hambal pun masih digoda oleh setan. Gimana dengan kita orang awam, Ustaz? Gimana tipnya kita biar ya barangkali bisa diinginkan kalau dimudahkan ya kita. Bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalani hidup dan juga proses sakaratul maut. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'ala syai'in. Paham gak jamaah? Ada yang paham artinya? Yang paham bisa jadi imam gitu saja. Barang siapa yang pola hidupnya sedemikian rupa, dia pun akan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam satu kondisi, dia pun akan dibangkitkan nanti sesuai dengan kondisi kematiannya. Orang yang biasa hidup dengan kebaikan, teman-teman sahabat yang soleh, yang soleha, insya Allah ini akan menghantarkan hidupnya kepada kematian yang baik. Didampingi orang-orang soleh, dibantu, didoakan, dan lain sebagainya. Pada saat dia mengalami kematian yang baik, tentu saja Allah Tabaraka wa Ta'ala pun akan membangkitkan dalam keadaan yang demikian. Lihatlah orang-orang yang mati syahid, berjuang di medan perang, kemudian gugur. Mereka akan dibangkitkan sesuai keadaan mereka. Darah nanti masih membekas di dada sebagai kemuliaan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menunjukkan kepada seluruh manusia, ini saya meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Darah yang melekat di dada, di jiwa atau di raga ini menjadi bukti bahwa saya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tampakkan kepada manusia dalam keadaan
darah-darahnya. Makanya orang yang mati syahid kan tidak dikafankan dan tidak langsung dikuburkan apa adanya, untuk menjadi saksi nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah hendaknya kita menciptakan pola kehidupan kita, jamaah sekalian. Pilih teman-teman yang baik, karena teman ini faktor salah satu terbesar yang akan membentuk kepribadian kita. Jangan sampai ada kamus tidak enak dalam memilih teman, karena kalau sudah merasakan penyesalan, kita sendiri yang akan menderita. Kalau dari awal kita memiliki kamus tidak enak, bedakan antara kita bermuamalah dengan menjadikan seseorang teman. Kalau bermuamalah kepada siapapun pasti kita akan berinteraksi, yang baik maupun yang buruk. Cara muamalah kita pun disesuaikan menurut syariat Islam. Tetapi ketika kita jadikan orang itu sahabat, orang itu teman, pilihlah yang soleh, pilihlah yang solehah, yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Orang itu tergantung agama sahabatnya. Lihat siapa yang kalian jadikan teman. Sampai ada seorang penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kamu mau mengetahui seseorang, jangan tanya langsung dia, tapi lihat siapa yang dijadikan temannya. Sebab biasanya orang itu mengikuti temannya. Kita ini punya karakter seperti burung follower. Follower kan cuit-cuit ya. Follow, mengikuti. Jiwa kita ini seperti barisan tentara ruh, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Al arwahu junudun mujannadatun. Arwah roh itu seperti pasukan yang berbaris. Apabila mereka saling mengenal, mereka akan mendekat. Apabila mereka tidak saling mengenal, tidak cocok, mereka akan menjauh. Kita tempat, kita haruskan jiwa ini mendekat dan mengenal orang-orang soleh, jamaah sekalian. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, karena doa ini senjata pamungkasnya orang-orang beriman. Terus, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina. Berdoa kepada Allah, Allahumma yassirli fis sakarat. Ya Allah, mudahkan aku saat sakaratul maut. Allahumma yassirli fis sakarat. Allahumma yassirli fis sakarat. Nabi pun alaihi salatu wassalam berdoa. Nabi, jamaah, ini Nabi yang dosanya diampuni Allah, yang menjadi khalilullah, kekasih Allah, masih berdoa yang demikian. Allahumma yassirli fis sakarat. Bukan kemudian karena beliau Nabi, beliau itu khalilullah, beliau pun meninggal dunia lancar, dalam artian tidak merasakan, sama beliau merasakan sakit juga, sampai keringatan, karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia mengalami yang namanya sakarat. Itu dua tips yang utama. Sisanya silakan dikembangkan sendiri. Pertama, ciptakan pola hidup yang baik, diantaranya adalah memilih teman-teman yang baik. Yang kedua, tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi, ada Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, teknologi ini kan banyak Pak, ada yang digunakan untuk positif dan negatif. Ada yang berpendapat Pak, kalau seperti orang haji, buka, umroh, dia bukan selfie Pak, dia foto-foto, apa itu termasuk ria Pak? Sedangkan segala sesuatu kan Pak tergantung niatnya Pak. Iya. Semua jawaban itu. Apa status maksudnya? Apa status Status lah ya, itu, baik. Pak. Saya nggak tahu status atau apa, pokoknya kayak gitu aja Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Dalam hal ini kita kembalikan pada asalnya, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung kepada niatnya. Ada yang memang memiliki kepentingan, dia terikat dengan sebuah perusahaan yang harus dilaporkan dalam bentuk foto, dokumentasi dan lain sebagainya untuk kepentingan perusahaan, maka hal ini pun tergantung niatnya.
Ada yang memang pribadi saja, dia hanya ingin mengajak kaum muslimin bahwa dia merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan orang-orang yang menyimpan nomornya, orang-orang yang berteman dengannya di dunia maya, di media sosial, bisa merasakan kebahagiaan yang dia rasakan sambil berdoa kepada Allah, dia sesuai dengan niatnya. Ada pula yang murni hanya sekedar untuk update status atau hanya untuk menampakkan dirinya beribadah, dia sesuai dengan niatnya. Ada yang memang tujuannya murni untuk menampakkan ajang pamer bagi dirinya dan juga memperlihatkan bahwa dia bisa, dia juga sesuai dengan niatnya. Meskipun kalau boleh, saya ditanya secara pribadi, kalau boleh, kalau seandainya kita tidak memiliki kepentingan dengan kedinasan, dengan perusahaan yang harus kita laporkan bahwa kita sudah melakukan ini, apalagi seandainya kita yang membawa jamaah misalnya, seandainya kita memang melakukan ibadah misalnya umroh atau haji pribadi, tidak ada ikatan apapun dengan pekerjaan kita, kalau saya ditanya pribadi, maka lebih baik kita mencari aman. Biarlah dokumentasi yang kita abadikan cukup untuk kita sendiri, atau mungkin orang-orang yang kita rasakan aman kalau kita berikan, misalnya istri kita di rumah, karena mungkin kita hanya bisa mampu sendiri dulu tahun ini, atau sebaliknya kepada orang tua. Adapun disebarluaskan, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh, sebab innamal a'malu binniyat. Setiap kita mengetahui kapasitas masing-masing, sejauh mana kita melakukan itu dengan niat ini, maka disinilah hukum akan berlangsung. Namun kalau saya pribadi, amannya adalah biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mendokumentasikan itu buat kita, supaya ini bisa menjadi pahala yang tiada henti, menjadi tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terakhir sekali lagi saya tegaskan, saya tidak kemudian menghukumi merata orang yang memviralkan atau menunjukkan dirinya melakukan hal tersebut, dia telah berbuat riya misalnya, dia sombong. Allahu a'lam bishawab, karena kita tidak tahu hati seseorang. Allahu a'lam. Baik, jamaah sekalian, kesimpulannya, mudah-mudahan kejadian yang Nabi SAW lakukan selama Sulhul Hudaybiyah, menyurati para penguasa untuk masuk agama Islam, membuat kita semakin semangat bersabar menghadapi tantangan zaman, semangat berdakwah kepada siapapun, semangat untuk menegakkan semua sendi-sendi dalam agama Islam ini, sehingga kita nanti mendapatkan kebahagiaan tiada terkira, tiada tara, tiada apalagi, berujung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.